Salam jumpa, rahayu rahajeng. Ya, hidup ini betul-betul harus dinikmati. Jangan sampai ada beban pikiran, beban perasaan. Semuanya beban numpuk. Jadi di sini numpuk dia. Nah, dengan dia numpuk susah tidur. Dengan susah tidur, fungsi organ-organ menurun. Oleh karena itu, nikmati setiap pekerjaan, setiap apapun yang dilakoni mampu dinikmati dengan sebaik-baiknya. Dianggap dia sebagai hobi yang menyenangkan. Jangan sampai ada beban. Dengan demikian kita adalah senang, gembira, dan bahagia. Nah, kalau seperti itu dikerjakan, tensi kita jadi normal, heart rate-nya normal, SpO2 kita bagus, dia 98%. Jadi kalau kita sedih, nahan napasnya ditahan, SpO2-nya menurun dia, bahkan di bawah 94. Jadi tertekan perasaannya, jadi metabolisme tidak sempurna, baik di fungsi hati, fungsi ginjal, paru, dan di sel-sel kita secara menyeluruh. Oleh karena itu akan nampak, jadi warna wajahnya hitam pekat, bahkan ada yang pucat. Kalau sudah SpO2-nya bagus, jadi 98, segar dia, segar, lapang, orang pikirannya damai, tenang, seperti itu. Ya, salam bahagia, SGB, senang, gembira, bahagia. Rahayu rahajeng, salam bahagia buat para sahabat dimanapun berada. Kita mesti tenang, damai, jangan ada beban. Kalau hidup kita itu dipenuhi, dijejali dengan target-target, beban siapapun orangnya. Karena tubuh kita ini memiliki adalah ambang batas beban. Jadi yang disebut dengan batas threshold, kalau dia dilampaui, ya otomatis dia beban. Jadi secara menyeluruh, otot-ototnya tegang, pikirannya tegang, semuanya tegang. Dengan demikian, hormonal katekolaminnya adalah meningkat, memacu jantung kerjanya cepat, tekanan darah meningkat, heart rate-nya meningkat. Ya, dengan demikian yang terus-menerus terjadi pembesaran jantung. Jadi left ventricle hypertrophy heart, jadi right ventricle hypertrophy. Yang seperti itu lama-lama jadi angina pectoris, pembuluh darah dia menyempit seperti itu. Oleh karena demikian, hidup ini dinikmati. Jadi kita tenang, jantung berdenyut dengan sangat baik, dia kisaran 60-70, yang seperti itu. Tensi 120. Jadi SpO2 kita 98, seger dia. Jadi coba diamati orang-orang yang penuh target, wah, sampai berkerut, wajahnya berkerut, dahinya melilit, tidak bisa menikmati hidup ini dengan baik. Mari kita bersama-sama tenangkan alam pikiran, perasaan kita, timbulkan kedamaian.
Astungkare kita menjadi SSO, sehat seger oger. Rahayu rahajeng sareng sami. Ya, kita sadari betul beban-beban apa untuk keluarga di Bali. Yang pertama adalah memang pendapatan kita di bawah standar. Karena standar WHO adalah $10 per kepala. Di dalam rumah tangga itu ada berapa? Kalau berlima berarti adalah $50 penghasilan sebagai penanggung jawab kumulatif. Karena setiap kepala itu adalah $10. Ya, bisa dimaklumi per hari adalah seperti itu. Kalau pendapatan kurang dari itu, tidak bisa secara finansial, itu sudah kurang. Bagaimana tidak? Ya, harus bayar listrik 1 bulan. Ya, saya rumah tangga yang kecil ini adalah bayar listrik 800.000 per bulan. Kemudian bayar air 150. Ini baru satu rumah, belum rumah yang lain. Jadi ada 4 rumah. Ya, coba dihitung. Kalau hitungan pensiun kan dapat hanya 4.300.000. Mau makan apa kita? Inilah salah satu faktor mengenai masalah kecilnya pendapatan. Kedua, beban pengeluaran kita tinggi. Apalagi yang sudah pensiun masih memikirkan anak dan cucu. Kalau saya mohon maaf, tidak mau dia hidupnya sudah semua pada mandiri. Ya, anak ya silakan kamu urus diri masing-masing. Kalau saya hanya berdua saja. Yang ketiga adalah odalan, upacara-upacara. Jadi apalagi kalau di Bali adalah sangat besar itu. Jangan kita adalah prinsipnya upacara itu adalah tulus, ikhlas, lascaria, tidak saking besarnya. Yatnya itu adalah tulus, ikhlas, lascaria. Ya, seperti itu upacara yang cukup besar. Ya, demikian dulu, dengan ada beban-beban yang lain. Rahajeng tadi berbincang-bincang tentang beban. Coba kita hitung sekarang secara real. Kalau makan, nah karena saya ini kan orang jalanan, makan sekali makan itu yang makan yang sederhana sudah 30.000 dia. Makan sederhana 30.000. Kemudian kali 3 sudah 90.000. Kali 30. Nah, itu dapat gaji seperti itu. Pensiunan 4.300.000 mau buat apa? Itu baru sektor 1 makan sehari-hari. Kemudian bayar internet 600.000, pulsa 300.000, pulsa HP. Kemudian yang berikut bayar listrik. Listrik itu adalah 800 sampai 1 juta. Satu rumah, ada 4 rumah. Berapa bayar listrik? Jadi kemudian bayar air yang seperti itu. Yang tadinya langganan koran, sudah koran Kompas hilang, Bali Pos hilang. Inilah cerita
orang pensiunan sudah tidak bisa berbuat banyak, belum mekrame suka duka, dalam keadaan suka duka ada kematian apa, belum upacara piodalan sehari-hari. Nah, kalau lagi orang pensiunan berpikir ngurus cucu, ngurus anak, masih rawariwe, bisa sakit dia, beban berpikir untuk dirinya sendiri, beban belum dia berpikir tentang kreditnya, repot ini. Ya, kita baru pengalaman itu. Mari kita sebentar lanjutkan lagi. Ya, belum lagi kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Oleh karena itu, kalau hanya mengandalkan jadi uang pensiun, kita cepat-cepat dibawa ke krematorium. Oleh karena itu, meskipun sudah tua harus kerja keras juga. Bapak dan Ibu coba kalau jalan-jalan ke Singapura, orang-orang tua masih kerja dia. Beda dengan kita di Bali ini, terlalu santai hidupnya, tak mau kerja, udah tua. Jadi kalau di Singapura sampai orang tua itu masih kerja dia. Apalagi kalau kita lihat di swalayan, orang-orang tua yang begitu itu. Ya, ini kita syukuri bahwa kehidupan. Nah, oleh karena demikian, saya tidak mau memposisikan diri adalah diam hanya menerima pensiunan saja, harus bekerja. SMP. Jadi S-nya adalah bagaimana kita semangat terus, M-nya adalah mandiri dan produktif. Swastiastu, Rahaja. Jadi bagaimana upayanya mengurangi beban-beban. Jadi mental tersebut adalah melalui SGB, nikmati hidup ini yang penuh keindahan dengan cara adalah SGB, senang, gembira, bahagia. Kan seperti lagu itu. Jadi kita ingin hidup yang indah, nikmati nilai keindahan. Tidak ingin beban, hilangkan beban itu. Ya, seperti itulah. Jadi SGB, SSO, bagaimana kita hidup ini sehat, segar, dan bugar. Serta upayanya adalah 5G. G pertama jadi God, kita selalu sembahyang, bersyukur pada Tuhan. Jadi yang G yang kedua adalah gerak aktif, jangan di rumah saja. Ya, kalau pagi saya sudah jalan-jalan terus bawa sepeda motor keliling ke Ubud, Tegalalang. Jadi gerak aktif, jalan seperti itu. Jadi G yang ketiga adalah tentang gaya hidup. Ya, tidak merokok, tidak alkohol. Ya, keseimbangan. Jadi gaya hidup kita yang dulu adalah naik turun mobil dengan fasilitas segalanya. Sekarang ya karena sudah pensiun tidak pernah bawa mobil. Ada mobil tapi lebih menikmati saya pakai jadi R25, pakai X-Max, lebih menikmati. Kemudian yang berikut adalah gizi seimbang, G yang keempat. Ya, menu apa adanya, jangan berlebihan. Dan G yang kelima itu adalah grup gembira. Punya grup rekan-rekan, diajak, bisa ajak ngobrol, ngerumpi.
ya diajak jogging track, grup, jadi 3 hal lah, happy, holy, dan jadi healthy, ya seperti itu. Dan tentu adalah kerja. Tadi saya sudah katakan itu adalah SMP. Semangat tetap jadi mandiri, jangan ketergantungan pada anak, membebani anak, jangan. Kita tetap semangat mandiri dan produktif. Dari dulu kan sudah ada upaya-upaya bagaimana kita ada passive income. Jadi dengan investasi dia seperti itu. Tidak perlu disebutkan, tidak mengenakan. Ya adanya passive income yang seperti itu. Itulah upaya kita. Dan memang betul-betul saya happy pagi yang seperti itu, jalan-jalan. Tidak ada beban pikiran, target-target sudah tidak ada, karena sudah berada pada asrama keempat, catur asrama, biksuka asrama. Ingat hanya menghubungkan diri dengan Tuhan, silahkan dengan caranya. Dan saya betul-betul menikmati jalan-jalan, menikmati karena punya hobi. Itu adalah membuat video. Saya nikmati betul, ngambil beberapa foto-foto dokumentasi, kemudian saya edit di rumah. Ya malam-malam tidak punya kerjaan, edit foto, disimpan dia adalah di YouTube. Nah banyak punya rekan-rekan, di share dia, sehingga kita punya nilai lebih. Seperti itu, happy, kemudian holy, jadi lebih banyak menghubungkan diri dengan Tuhan, tidak ada hal yang lain, dan menjaga kualitas hidup. Jadi be healthy, bagaimana hidup yang sehat, segar dan bugar, olahraga yang memadai, yang seperti itulah. Mari kita bersama-sama nikmati hidup ini dengan penuh keceriaan. Yang berikut itu adalah sightseeing. Memang hobinya adalah keliling-keliling, jalan-jalan, karena saya itu punya hobi adalah mobil dan motor. Ya, jadi keliling-keliling menikmati mobil-mobil yang ya kebetulan. Jadi anak-anak juga hobi yang sama, dan motor yang seperti itu. Koleksi anak-anak yang seperti ke beberapa motornya. Dan saya memang adalah ada 3 motor yang sering dipakai. Jadi yang memang kompatibel dalam usia ini adalah X-Max. Kalau R25 itu memang untuk yang long distance. Jadi kalau yang X-Max santai dia. Sadari Desa punya program dari desa ke desa. Jadi jalan mana desa yang mana, jadi kita dalami di tempat desa itu di mana ada lebih banyak ke agrowisata, sambil ngambil foto, dokumentasi, disimpan di YouTube. Bagi teman-teman yang suka jadi selancar, silakan dibuka di channel kami, Agung Swastika Channel. Jadi kelihatan nanti itu dari desa ke desa. Saya pakai motor jalan-jalan dari desa ke desa. Ya misalnya satu contoh yang long, jadi ke Lopina seperti itu. Jadi di Bedugul, di atas danau, jadi itu saya mengasuh, makan, rileks di sana, kemudian baru turun lewat Anturan. Ya seperti itulah kegiatan
bisa betul-betul menikmati, di mana ayah istirahat di sana, nginep sehari, besoknya baru balik. Ya kalau keluarga dia suka, kita sama-sama berjalan. Jadi mondok di tengah persawahan seperti itu. Jadi kami buat dokumen-dokumennya. Oh, ini di Sebatu tempat mandi, tempat yang seperti itulah. Mari kita nikmati hidup ini dengan damai.